Setelah kita memahami bagaimana role dan permission, saatnya kita implementasikan ke dalam aplikasi kita. Tetapi bagaimana caranya? Apakah kita akan membuat dari awal? Membuat beberapa tabel untuk menyimpan masing-masing role dan permission, coding logika ACL, dan lain-lainnya? Ya, kita bisa melakukannya seperti itu, tetapi akan memakan banyak waktu. Beruntungnya, di komunitas Laravel, kita bisa mendapatkan third-party package yang sangat bagus untuk keperluan ACL, seperti Entrust, Sentry, Laravel ACL, Roles, dan Laratrust. Berdasarkan pengalaman saya rasa Laratrust adalah pilihan terbaik. Paket ini sebenarnya cloningan dari Jizaku Entrust yang saat saya membuat video ini, tidak lagi di-maintain oleh pembuatnya. Ini repository-nya, dan di bawahnya ada link untuk dokumentasi. Mari kita klik link ini untuk melihat lebih detail bagaimana cara instalasi dan lain-lain. Klik link instalasi. Untuk menginstal paket ini, kita cukup copy perintah ini dan paste dalam terminal. Tunggu sampai download selesai. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat lagi apa selanjutnya. Selanjutnya adalah kita tambahkan Laratrust Service Provider dalam array kunci provider yang terletak di config app PHP. Juga Laratrust alias di dalam array kunci aliases. Kita akan membuat video sendiri, jadi kita tidak perlu menambahkan baris ini di dalam root middleware array di file app http kernel. Kita lihat bagaimana konfigurasinya. Di sini kita bisa menjalankan perintah ini, php artisan vendor publish, untuk mengenerate konfigurasi file Laratrust dan Laratrust Reader dalam direktori app config. Di dalam file konfigurasi Laratrust, Anda bisa menentukan role model untuk merepresentasikan role. Jika Anda mungkin menyimpan model role di lokasi lain, misalnya di folder app models, Anda tinggal sesuaikan di sini. Selain itu, jika Anda mengganti tabel untuk role dengan nama lain, juga sesuaikan di sini. Kita juga bisa melakukan cara yang sama untuk permission. Anda juga bisa menentukan foreign key untuk role dan permission. Laratrust Reader adalah file konfigurasi untuk menginisialisasi role dan permission jika kita ingin menjalankan database reader. Kita akan membuatnya sendiri, jadi kita tidak perlu melakukan perubahan file ini. Sekarang mari kita buat beberapa tabel yang dibutuhkan Laratrust dan menjalankan Laratrust migration. Ketik yes. Dan di folder databases migration ini, kita memiliki file migration baru dengan nama Laratrust Setup Tables. Untuk benar-benar membuat tabelnya dalam database, tinggal jalankan perintah php artisan migrate. Sekarang kita lihat di php myadmin. Nah, sekarang kita memiliki tabel roles, role user, permissions, dan permission role. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat model untuk role dan permission. Pertama, kita lihat model role terlebih dahulu. Jadi di sini kita perlu membuat model dengan nama role tepat di bawah folder app. Dan dia harus diturunkan dari Laratrust role, bukan dari Eloquent model. Dan saya yakin model permission caranya juga sama. Nah, di dalam terminal ini, mari kita buat model role dan juga model permission. Sekarang buka model role. Dan ganti namespace ini menjadi Laratrust role. Dan ganti model menjadi Laratrust role. Buka model permission. Import namespace Laratrust permission. Dan turunkan dari Laratrust permission. Sekarang mari kita lihat apa yang harus dilakukan pada model user. Di sini kita perlu import Laratrust traits, Laratrust user trait.
dan menambahkan trait tersebut di dalam definisi kelas user. Oke, kita telah berhasil melakukan konfigurasi paket Telara Trust pada aplikasi blog kita. Pada video selanjutnya, kita akan menambahkan beberapa role dan permission yang kita bahas di video sebelumnya ke dalam database.